Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan official Emil Arif Letter. Bagaimana kabar kawan-kawanku? Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi dari pengertian wakaf. Apa itu yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf berasal dari kata al-waqfu yang mempunyai arti kata dari kata al-kafu yang artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah ulama qurra sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Muftohar Abdurrahman al-Muraqi adalah sebagai berikut. Al-waqfu huwa qata'u shawti 'inda akhiril kalimah miqdara zamanit tanaffusi amma asgharu minhu fasakt, yang artinya memutus suara di akhir kalimat ketika membaca Al-Quran selama masa bernapas, tetapi jika lebih pendek dari masa bernapas itu, maka disebut dengan saktah. Pada pengertian di atas, maka wakaf mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama, wakaf untuk berhenti selamanya. Misalnya orang membaca surah Al-Baqarah, setelah tamat ia meneruskan sholat. Pada akhir bacaan surah Al-Baqarah itulah yang disebut dengan wakaf. Yang nomor 2, wakaf yang bertujuan untuk mengambil nafas karena nafas tidak kuat, si pembaca menghentikan bacaannya pada kalimat tertentu, dan setelah mengambil nafas ia meneruskan lagi bacaannya. Yang ketiga, wakaf yang bertujuan untuk berhenti sebentar saja sehingga tidak sempat bernafas walaupun hanya sejenak. Wakaf yang terakhir inilah yang disebut dengan saktah. Pembagian wakaf. Wakaf terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan pada niat pembacaan Al-Quran. Yang pertama adalah wakaf ibtidari, yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan napas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab-sebab lainnya. Yang kedua, wakaf ikhtiari, yaitu wakaf ini biasa disebut dengan wakaf ijtihadi, yakni jika seorang membaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai Al-Quran, maka wakaf ikhtiari terbagi dalam 8 macam, yakni A. Wakaf tam, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dari segi makna dan lafalnya tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya atau sudahnya. B. Wakaf kafi, yakni wakaf pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat dan tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sesudah atau sebelumnya, namun kaitan dari segi makna. C. Wakaf hasan, yakni menghentikan bacaan ke Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. Yang D. Wakaf qabih, artinya menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah-tengah ayat atau ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Wakaf ini harus dihindari. E. Wakaf bayan, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran suatu kalimat, suatu ayat yang masih ada keterkaitan antara lafal sebelum dan sesudahnya. Karena keterkaitan itu sehingga lafal sesudahnya tidak dapat dimengerti tanpa lafal sebelumnya. Yang F. Wakaf jaiz, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dalam sebuah ayat dan lafal yang datang setelah berhenti membaca. Itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurai arti dan maksud kalimat. G. Wakaf soleh, menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafal tempat dia berhenti menjelaskan ayat sudahnya. H. Wakaf mafhum, menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna, baik dari segi lafal maupun arti ayat sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. Adapun contoh-contoh wakaf yang pertama adalah wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Di sini wakaf mutlak ditandai dengan huruf qa, seperti pada contoh wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Nomor 2, wakaf dengan tanda mim, itu adalah wakaf lazim dan wajib berhenti. Contoh bacaannya
wa inna min syi'atihi li Ibrahim idza jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ada wakaf mim itu harus diwajibkan untuk berhenti. Yang ketiga adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz ditandai dengan huruf jim, di mana pada wakaf jaiz ini kita boleh berhenti ataupun melanjutkan dalam membaca. Contoh, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Bisa juga dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Keempat, wakaf waslu ula yang ditandai dengan huruf shola, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Contoh, wa yaqtuluna an-nabiyina bi khairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Nomor 5, wakaf mustab yang berarti lebih utama berhenti pada tanda wakaf, di mana pada wakaf mustab ini ditandai dengan huruf qaf dan fa. Contoh, walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Nomor 6, yang nomor 7, wakaf mujawaz yang ditandai dengan huruf za, meski boleh berhenti namun lebih utama dilanjutkan membaca. Contoh, am lil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Ini sebetulnya boleh berhenti, tapi lebih baik atau lebih utama untuk diteruskan. Tapi kalau berhenti juga tidak apa-apa. Yang nomor 8, wakaf murakhas, lebih utama lebih utama untuk diteruskan, namun boleh berhenti ketika darurat atau terputusnya napasnya pendek, itu boleh untuk berhenti, ataupun juga batuk dan juga terlalu panjang ayatnya, itu harus berhenti dengan ketentuan diulangi dari lafal yang tadi berhenti, di mana pada wakaf ini ditandai dengan huruf shad. Contoh, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Bisa juga wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Nomor 9, wakaf qabih yang lebih utama terus tanpa menghentikan baca, yang ditandai dengan huruf qaf. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nomor 10, wakaf mutabikun ala ma qablahu. Jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan wakaf sebelumnya. Misalkan di sini ada tanda lam, berarti harus diteruskan. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha fal mukhirati subha. Kecuali tandanya berada di akhir ayat, berarti harus berhenti, atau diteruskan juga boleh. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha fal mukhirati subha. Nomor 11, wakaf la waqf
yang ditandai dengan huruf lam yang berarti dilarang berhenti, dan jika berhenti namun harus diulang lagi bacaannya jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang mengingatkan. Contoh, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani summa. Nomor 12, waqaf mu'anaqah ini ditandai dengan titik 3. Ini biasanya ada 2 tanda titik 3 di mana harus berhenti di salah satu, tidak boleh berhenti pada keduanya. Wala tulaqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Wala tulaqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Harus berhenti di salah satu yang bertanda titik 2, tidak boleh untuk berhenti. Oke, terima kasih. Sekian pelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.